Hello everyone, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Linda Rustam. Baik, di video kali ini saya akan menunjuk tugas UTS dari dosen pengampu Bapak Fauzi Eskom MM. Baik, yang pertama, jelaskan apa itu sistem informasi dan manfaatnya. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas manusia yang mendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Komponen utama sistem informasi. Manfaat sistem informasi. 1. Mendukung pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data dan laporan yang akurat dan tepat waktu, membantu manajer membuat keputusan strategis. 2. Meningkatkan efisiensi operasional, otomatisasi proses bisnis, mengurangi waktu dan biaya operasional, serta mengurangi kesalahan manusia. 3. Meningkatkan produktivitas sistem informasi, memungkinkan karyawan menyelesaikan pekerjaan lebih cepat dan efektif. 4. Mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Sistem informasi memfasilitasi pertukaran informasi antar departemen, cabang atau mitra bisnis. 5. Meningkatkan layanan pelanggan informasi. Pelanggan yang terpusat dan mudah diakses, memungkinkan pelayanan yang lebih cepat dan personal. 6. Keunggulan kompetitif. Organisasi yang memanfaatkan sistem informasi dengan baik dapat merespons pasar lebih cepat dan efisien dibanding pesaing. 2. Jelaskan peran sistem informasi dalam sebuah organisasi. Peran sistem informasi dalam sebuah organisasi sangat vital dan beragam, karena sistem ini mendukung hampir semua aspek operasional pengambilan keputusan dan perencanaan strategis. Berikut adalah penjelasan pertama. 1. Mendukung operasi harian. Sistem informasi membantu organisasi menjalankan proses bisnis harian secara efisien seperti pemrosesan transaksi, penjualan, pembelian, pengajian, dan lain-lain. Manajemen inventaris, layanan pelanggan, otomatisasi administrasi, contoh sistem POS, point of sale di toko retail, mencatat penjualan, mengolah stok, dan memproses pembayaran. 2. Menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Sistem informasi menyediakan data yang akurat dan real-time bagi manajemen untuk menganalisis tren, mengidentifikasi masalah, menilai kinerja, menentukan strategi bisnis. Contoh, sistem bisnis intelijen atau BI menghasilkan laporan dan dashboard interaktif yang membantu manajer membuat keputusan berbasis data. 3. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Dengan otomatisasi proses dan integrasi data, sistem informasi membantu mengurangi waktu dan biaya operasional, menghindari duplikasi kerja, mempercepat proses bisnis, mengurangi kesalahan manusia. 4. Meningkatkan komunikasi dan kolaborasi. Sistem informasi memungkinkan komunikasi yang lebih baik antar bagian organisasi. Email, internet, dan platform kolaborasi online. Berbagi dokumen dan informasi secara real-time. Koordinasi lintas divisi atau bahkan antar lokasi. 5. Mendukung inovasi dan keunggulan kompetitif. Sistem informasi memungkinkan organisasi untuk mengembangkan produk atau layanan baru berbasis teknologi, menyediakan layanan pelanggan yang lebih baik,
merespons perubahan pasar lebih cepat. Untuk perusahaan teknologi seperti Amazon dan Google menggunakan sistem informasi canggih untuk mempersonalisasi layanan dan mengoptimalkan operasi mereka. 6. Mengelola aset dan sumber daya. Sistem informasi membantu organisasi dalam manajemen keuangan, manajemen sumber daya manusia atau HRIS, pengelola aset TI dan fisik lainnya. 3. Tipe-tipe sistem informasi apa saja, jelaskan dan berikan contoh. Terdapat beberapa tipe sistem informasi dalam organisasi masing-masing memiliki fungsi dan peran yang berbeda sesuai dengan tingkat manajemen dan kebutuhan bisnis. Tipe-tipe utama sistem informasi. 1. Transaction Processing System, sistem pemrosesan transaksi. Fungsi memproses dan mencatat transaksi rutin harian yang besar jumlahnya dan berulang. Contoh, sistem kasir atau point of sale, sistem absensi karyawan, sistem pemesanan tiket, kereta, bioskop, dan lain-lain. 2. Manajemen Information System MES, sistem informasi manajemen. Fungsi menyediakan laporan berkala, ringkasan, dan analisis yang mendukung pengambilan keputusan manajerial tingkat menengah. Contoh, laporan penjualan mingguan atau bulanan. Sistem laporan keuangan manajemen, sistem pelaporan produksi. 3. Decision Support System atau DSS, sistem pendukung keputusan. Fungsi membantu manajer dalam pengambilan keputusan semi terstruktur menggunakan data model analitik dan simulasi. Contoh, sistem perencanaan kebutuhan bahan atau material requirements planning, sistem pemodelan keuangan untuk investasi, sistem peramalan penjualan. 4. Executive Information System, sistem informasi eksekutif. Fungsi menyediakan informasi ringkasan, strategis, dan analitik untuk eksekutif puncak dalam format visual yang mudah dipahami, dashboard grafik atau DSG. Contoh, dashboard CO dengan indikator kinerja utama atau KPI, sistem pelaporan performa perusahaan secara real time. Enterprise Resource Planning, sistem perencanaan sumber daya perusahaan. Fungsi mengintegrasikan semua proses bisnis utama, keuangan, SDM, produksi, logistik, dan lain-lain dalam satu platform terpadu. Contoh, AP, Oracle, ERP, Microsoft Dynamics. Sistem ERP dipabrik untuk mengelola proses dari pemesanan bahan mentah hingga pengiriman produk. 6. Customer Relationship Management atau CRM, sistem manajemen hubungan pelanggan. Fungsi mengelola hubungan dan interaksi dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan penjualan. Contoh, Salesforce, Soho CRM, sistem pencatatan riwayat pembelian dan referensi pelanggan. 7. Supply Management atau SCM, sistem manajemen rantai pasok. Fungsi mengelola alur barang, informasi, dan keuangan dari pemasok ke konsumen akhir secara efisien. Contoh, sistem pelacakan pengiriman logistik,
Sistem pengelolaan stok gudang secara otomatis. 4. Jelaskan perbedaan antara era akuntansi dan operasi dengan era informasi. Perbedaan antara era akuntansi dan operasi dengan era informasi mencerminkan perubahan besar dalam cara organisasi mengelola data, membuat keputusan, dan menciptakan nilai bisnis. 1. Fokus utama era akuntansi dan era operasi informasi fokus pada pencatatan, pengolahan, transaksi, dan efisiensi. Operasional fokus pada pengelolaan informasi sebagai aset strategis untuk pengambilan keputusan dan inovasi. Peran sistem informasi, era akuntansi dan era informasi. Sistem informasi digunakan terutama untuk otomatisasi tugas administratif dan pelaporan keuangan. Sistem informasi digunakan untuk analisis data, pengambilan keputusan strategis, transformasi bisnis, dan daya saing. Teknologi yang digunakan era akuntansi dan operasi era informasi. Komputer digunakan untuk pemrosesan data. Dasar input, proses, output. Teknologi canggih digunakan seperti big data, iCloud, computing, IoT, dan business intelligence. Manusia dan sumber daya manusia, era akuntansi dan operasi era informasi. Pegawai lebih fokus pada tugas rutin dan prosedural. SDM diharapkan menganalisis data, berpikir kritis, dan mampu menggunakan teknologi untuk inovasi. Jenis informasi yang dihasilkan era akuntansi dan operasi era informasi. Informasi bersifat historis dan deskriptif, misalnya laporan keuangan masa lalu. Informasi bersifat real-time, prediktif, dan preskriptif untuk mendukung keputusan ke depan dalam bisnis. Era akuntansi dan operasi era informasi. Informasi adalah hasil samping produk dari proses bisnis. Informasi adalah aset utama, bahkan bisa menjadi produk utama. Contoh, perusahaan berbasis data. Nyata, era akuntansi dan operasi era informasi. Perusahaan manufaktur yang fokus pada produksi dan laporan keuangan. Perusahaan digital seperti Google atau Amazon yang memonetisasi data dan personalisasi layanan. 5. Apa saja peran dari manajemen sistem teknologi informasi? Jelaskan. Manajemen sistem teknologi informasi atau TI memiliki peran penting dalam memastikan bahwa teknologi mendukung tujuan strategis organisasi secara efektif dan efisien. Peran utama dari manajemen sistem TI. 1. Perencanaan strategis teknologi informasi. Menyusun rencana jangka panjang penggunaan TI yang selaras dengan visi dan misi organisasi, menentukan arah investasi, teknologi, platform yang digunakan, dan integrasi sistem. 2. Pengelolaan infrastruktur dan sumber daya TI, mengelola perangkat keras hardware, perangkat lunak, software, jaringan, dan data center, menjamin ketersediaan, keamanan, dan kinerja infrastruktur TI. 3. Keamanan informasi, information security management, melindungi data dan sistem dari ancaman seperti peretasan virus dan kebocoran informasi. Menerapkan kebijakan keamanan firewall, enkripsi, dan pelatihan keamanan siber. Itu saja video penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.